Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin akan mengulas proyek hasil kembangan dari proyek sebelumnya ya, yaitu proyek APP PJOK, di mana di proyek ini itu ada materi PJOK ya untuk kelas 7, 8, dan 9. Kemudian ada soal latihan dan soal UTS-nya ya. Jadi nilainya bisa langsung kita lihat di spreadsheet. Di video sebelumnya itu sudah kita ulas ya. Nah, di video kali ini saya akan mengulas proyek kembangan dari ini dengan nama proyek APS APP ya. Di proyek ini hanya berisikan soal-soal UTS aja ya. Kalau tidak salah di sini ada 18 mapel yang saya masukkan di sini. Jadi bentuk aplikasi di sini itu hanya untuk pengambilan nilai UTS atau UAS ya. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung buka saja ya. Oke, ini tampilannya ya. Kebetulan di sini sudah aktif juga virtualnya. Yang pertama kita bahas secara umum dulu ya. Di sini saya menyisipkan screen itu sebanyak kurang lebih hampir 40 ya, hampir 50. Jadi tadi ada halaman terutama ada halaman mata pelajarannya ya, sejumlah 18 mata pelajaran, dan itu berarti 18 screen ya. Itu untuk tampilan soalnya berarti. Kemudian untuk screen pengiriman nilai itu sejumlah 18 mapel tadi. Jadi kurang lebih kita jumlahkan itu udah 36 ya. Jadi kalau dijumlahkan itu udah 36. Kemudian di situ ada screen login ya. Kemudian ada screen menu-menu yang lain ya, seperti itu. Jadi hampir kurang lebih 40 sampai 50 screen ya. Nah, ini dia ada kirim hasil tadi ya. Tuh, ada kirim hasil semua mata pelajaran sejumlah 18 mata pelajaran. Kemudian juga ada screen dari mata pelajaran itu. Di sini ada akidah gitu ya, sampai 18 mata pelajaran. Oke, yang pertama kita ulas yang screen 1 dulu ya. Seperti biasa screen 1 itu saya isi dengan splash screen. Nah, tampilannya di sini ya, seperti ini splash screennya. Kemudian dia masuk ke tampilan login. Nah, seperti ini tampilan loginnya. Ada yang bisa pakai email manual ya. Kalau belum punya akun dia suruh buat akun dulu di sini. Nah, kebetulan saya mewajibkannya di sini ya. Jadi pakai Google autentikasi ya. Jadi login menggunakan Gmail gitu ya, seperti itu. Jadi di sini saya sisipkan itu pakai Firebase ya. Pakai Firebase. Kita bisa buka di sini Firebase-nya misalkan. Kita lihat di sini ya. Oke, dia sudah masuk. Nah, ini dia. Jadi loginnya login untuk ke aplikasi ke project APS itu. Nah, ini dia project untuk loginnya ya, seperti itu. Kita klik di sini misalkan. Nah, ini ada, jadi pakai autentikasi. Metode loginnya, ya ini dia yang sudah login ya. Jadi metode loginnya saya pakai 2 ya. Jadi email biasa dengan email Google. Jadi bisa login menggunakan Google tadi ya. Jadi ini
dia akan masuk ke situ ya. Nah, kebetulan baru ada satu nih. Oke, ini dari sini login, kemudian masuk ke screen konfirmasi. Jadi isi data gitu ya. Di sini saya kasih screen nama identitas. Tampilan di sininya. Nah, ini dia. Tadi ini berhubung belum di install ya. Jadi seperti ini, nggak masalah ini. Nah, di sini ada apa namanya tadi? Spinner ya. Saya menggunakan spinner, dimana di dalam spinner ini itu ada kelas gitu ya, nama siswa, kelas. Kita cek sini. Nah, ini di spinner kelas. Jadi kalau untuk klik kelas 7 misalkan 7A, maka yang keluar adalah yang ini ya, yang aktif, spinner 7A gitu kan. Nah, seperti ini. Misalkan kita seperti ini 7A, maka dia akan muncul nama-nama di kelas 7. Nah, ini dia. Kalau kita klik 7B, maka yang akan muncul adalah nama-nama yang kelas 7B, seperti itu. Dan sampai ke yang kelas 9 misalkan gini ya. Nah, ini kebetulan belum diisi yang ini ya udah diisi ya. Jadi untuk nama-nama kelas 9 gitu, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita masukkan NISM, nomor induk siswa madrasahnya. Di sini ada 12 digit ditambah dengan nomor induk siswa, seperti itu. Dan itu sistemnya adalah scan ya. Jadi untuk minimalisir kesalahan, saya pakai scanner. Jadi nanti anak loginnya menggunakan barcode seperti itu atau QR gitu kan ya. Jadi untuk minimalisir kesalahan gitu kan. Jadi nggak bisa diketik manual gitu. Jadi harus pakai scanner kan ya, QR scanner. Kemudian masukkan kelasnya, kelas berapa, kelas 7B. Kemudian akan muncul nama-nama kelas 7B seperti itu. Nah, dari sini kita misalkan lanjut. Nah, di sini ada konfirmasi NISM belum diisi ya. Lanjut. Nah, ini belum diisi, jadi kita nggak bisa input, harus pakai scanner ya. Nah, nanti dia akan masuk ke menu sini, ke menu ini ada menu login pilih. Dia akan masuk ke sini. Nah, kebetulan di sini belum saya isi semua ya, belum saya isi. Di sini backgroundnya pakai apa, baru isi ini aja. Nah, dia mau masuk tadi ya, kelas berapa gitu kan, kelas 7. Maka aksesnya, maka dia akan masuk ke kelas 7 misalkan begini. Oke. Nah, masuk, kemudian kita klik seperti ini, maka akan tampil ini screen screen pilihan ganda gitu ya, screen menu pilihan ganda seperti itu. Jadi khusus untuk kelas 7 gitu kan. Nah, ini tampilan seperti ini ya. Di sini ada semester, maksudnya mid semester ya, atau tengah semester. Kemudian di sini ada akhir semester seperti itu. Ini misalkan ada pilihan ganda dan esai ya. Kebetulan di sini baru saya isi yang pilihan ganda saja. Kita misalkan klik sini. Nah, dia akan masuk ke. Nah, untuk masuk ke soalnya itu harus konfirmasi menggunakan PIN. PIN di sini memasukkannya biasa ya, ketik manual. Ini pinnya seperti ini nih. Pinnya kita bisa
taruh di sini. Kemudian untuk konfirmasinya itu harus di scan. Nah ini ya, harus di scan. Nanti di akhir video kita bisa demonstrasikan ya. Jadi harus konfirmasi dengan angka ini, dan memasukkannya pun tidak diketik melainkan di scan ya, untuk tadi ya, supaya tidak ada kesalahan gitu kan ya. Nah dari sini maka dia akan masuk ke halaman menu UTS ini ya, di pilihan menu UTS. Jadi soal ini ya, kita langsung buka manual begini saja. Pilih UTS 7 all. UTS 7 all. Oke ini. Nah ini ya, jadi sejumlah mata pelajarannya ada 18 mata pelajaran. Maka setelah konfirmasi PIN itu dia akan masuk ke sini ya. Misalkan kita klik Al-Quran Hadis, oh ternyata di sini belum diisi. Saya baru isi yang ini ya, yang apa, yang UTS. Oh ini yang UTS itu berarti yang bawah. Misalkan kita klik di sini, tampilan sini kelas 7. Nah ini ya, yang UTS. Nah yang UTS kita klik. Oke, kemudian diaktif. Nah untuk masuk ke menu pilihan UAS itu harus konfirmasi PIN ya. Di sini ya, masukkan PIN-nya dengan cara di scan. Kemudian dia akan masuk ke menu sini ya, pilihan sini. Oke, kita langsung buka manual saja. Pilihan UAS all. Pilih UAS 7 all. Nih. Oke, tampilannya seperti ini. Misalkan kita klik Al-Quran Hadis seperti ini. Oke, dia masuk. Maka akan dia masuk ya, maka akan masuk seperti ini. Kita klik mata pelajarannya, maka akan keluar di sini mata pelajarannya. Dan ini kenapa anonimus, karena kita belum diinstal di HP-nya secara real ya, jadi namanya masih seperti ini. Nah, nanti di akhir video kita demonstrasikan ya seperti apa. Nah ini Al-Quran Hadis. Di project sebelumnya itu soalnya masih biasa saja ya. Nah di project yang ini saya sisipkan apa ya di sini ya, belum disisipkan gambar ya, jadi masih biasa teks ya. Nah untuk yang ini kita misalkan mulai, maka di sini waktunya akan berjalan ya, berjalan mundur seperti ini. Kebetulan waktunya itu ada 35 menit kurang lebih. Setelah 35 menit habis, maka dia akan secara otomatis masuk ke pengiriman soal seperti itu. Nah project yang APS itu saya nyimpan nilainya itu di sini ya, di Google Drive. Ini nama projectnya sini. Ini script program tambahannya. Kemudian ulang ya. Nah data nilainya di sini masuknya. Jadi langsung masuk ke sini ya, ke masing-masing mata pelajarannya di sini. Nah, ada mata pelajarannya seperti ini saya buatnya. Jadi masuk ke masing-masing mata pelajaran.
ke sini dia nanti akan masuk ya. Quran hadis dia akan masuk ke Quran hadis, akidah akhlak dia akan masuk ke akidah akhlak, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Misalkan kita coba jajal jawab ya. Coba kita lihat di sini masuk enggak. Ini turunkan saja. Ini project aplikasinya, ini project database-nya di sini di Google Drive ya. Di spreadsheet database-nya. Oke, kita jawab misalkan hadis menurut bahasa. Penjelasan misalnya kita pilih mad yang terjadi pada akhir bacaan, sebut apa, mad lagi apa, menurut arid artinya. Kita percepat aja, kita lihat. Nah, dia masuk ke halaman pengiriman nilai ya. Sukses, ini kekirim ke kelas 7. Ini kelas berapa? Oh, tadi belum ada namanya ya, jadi belum masuk ke sini. Ya, nanti kita demonstrasikan di akhir video ya, karena belum ada namanya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan yang ini. Oke, kita balik lagi ke projectnya. Nah, ini dia ya. Ini halaman untuk ngirim. Oke, sama tuh ya, untuk ngirim nilainya. Nanti dia masuk ke spreadsheet seperti itu. Jadi di sini di project ini tuh bisa digunakan untuk pengambilan nilai semua mata pelajaran seperti itu. Oke, mungkin cukup itu aja ya pembahasannya. Nanti kita sambung lagi di pembahasan berikutnya secara detail satu persatu. Ini saya secara umum saja. Oke, sekarang kita lihat demonstrasi di HP realnya ya, seperti apa. Oke, selamat menyaksikan. Nah, ini dia kebetulan sudah diinstal di HP-nya, kita bisa langsung coba ini ya. Oke, kita klik. Ini splash screen-nya seperti ini. Nah, kemudian kita loginnya menggunakan tadi coba kita hapus dulu ya. Di sini akunnya kita hapus dulu. Hapus. Oke. Kemudian kita coba ya sign in menggunakan Google. Oke, masuk. Coba kita reload. Nah, ini udah masuk ya, sama dengan tampilan yang di HP ya, seperti itu. Dan ini adalah database-nya ya. Oke, kita misalkan scan, kebetulan scan-nya saya udah buat di Excel, kalau tidak salah di mana ya ditaruhnya. Kita skip dulu videonya ya. Nah, ini kebetulan sudah saya buat ya. Jadi untuk loginnya misalkan, nah ini kartu untuk loginnya seperti ini saya buatnya. Jadi anak kalau untuk login misalkan dia harus pakai kartunya seperti itu ya. Ini dia kartunya sudah saya buatkan. Misalkan kita scan ya, atas nama ini siapa namanya, Agung Patoni. Kita scan. Nah, kita scan yang ini ya, kurang besar, kita besarin ya, seperti ini. Nah, itu sudah masuk ya. Kemudian kita pilih tadi ya nama anaknya untuk minimalisir kesalahan. Jadi kita pilih kelasnya, kelas berapa dia, 7A.
pilih kelas 7A, kemudian pilih namanya Agung Patoni seperti ini. Kemudian kita lanjut. Nah, seperti ini, lanjut. Kita lihat. Nah, maka dia akan masuk ke menu ya. Nah, nanti di sini kita batasin. Kalau untuk kelas 7 kita hak aksesnya kita tampilkan yang kelas 7 aja. Kalau untuk kelas 8 kita batasin lagi hak aksesnya kelas 8 seperti itu. Kemudian ini kebetulan ini saya tampilkan tiga-tiganya ya. Oke, kita klik yang kelas 7 seperti ini. Nah, maka akan tampil ya. Oke, coba kita lihat di sini dan di project database-nya tadi di sini ya. Nah, ini udah masuk dia ya. Saya lupa. Nah, waktunya ini 15.30 sama ya dengan yang di layar HP tadi, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau enggak kita ulangi lagi ya. Ini kita delete. Oke, kita ulangi. Kita back. Kita back. Login tadi ya. Kita ulangi dari awal. Nah, loginnya tadi udah masuk ya, di sini sudah ada. Kita isi ulang datanya. Kita lihat di sini ya, ini kosong. Kemudian kita scan dulu ya. Tadi di sini kartunya ini. Kita scan. Oke. Masuk, kemudian kita isi. Nah, ini saya live kan di sini ya. Kita isi 7A atas nama Agung Patoni. Kemudian kita lanjutkan. Oke, datanya masuk ya. 1532 sama ya, 153224 seperti itu. Oke, kemudian kita langsung ke sini. Nah, untuk di sini kita pilih pilihan ganda, misalkan soal akhir semester. Klik di sini. Nah, pinnya tadi di sini project sini aja ya. Di kartu sebelahnya sini. Nah, ini Agung Patoni, mana Agung Patoni? Atas nama Agung Patoni, Agung Patoni, ini dia pinnya ya. Pinnya ini kita masukkan misalkan 7U 7U, kemudian 2A 9S. Nah, untuk konfirmasinya saya buatkan dengan scan ya. Jadi kita konfirmasinya menggunakan ini barcode yang di sini. Seperti itu. Kita klik. Kemudian kita scan barcode-nya. Apakah sama? Oke, sama, berarti match ya. Kalau sudah match berarti dia masuk ke pilihan mata pelajarannya seperti itu. Kemudian kita klik misalkan Al-Quran hadis. Di sini ada. Nah, ini dia. Kita pilih misalkan Quran hadis apa akidah akhlak gitu ya. Coba kita akidah akhlak, coba ya. Coba akidah akhlak. Oke, Agung Patoni kelas 7A. Nah, mata pelajaran yang dipilih adalah akidah akhlak. Coba kita lihat ya, masuk nggak ke sini nilainya akidah akhlak. Kita misalkan mulai kerjakan. Kita percepat aja ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini. Oke. Nilainya sudah terkirim, ada 6. Oke, sekarang kita kembali misalkan ke pelajaran Al-Quran hadis. Kita pilih lagi ya. Nah, kita scan lagi kayak tadi. Nah, pinnya berapa? Pinnya masih sama ya, ini tadi 7U, kemudian 2A dan 9S. Konfirmasinya kita scan. Oke, kita misalkan pilih yang Al-Quran hadis.
ini. Nah, kita kerjakan, kemudian kita misalkan percepat aja ya. Oke, wakaf artinya berhenti. Fungsi hadis atau Al-Quran, kecuali penyimpangan hukum. Oke, kita percepat aja. Dia masuk enggak ke Al-Quran hadis? Oke, masuk ya Quran hadis. 8 nilainya. Oke, mungkin cukup itu aja ya dari Nupusnet. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang membutuhkan ya, untuk sebagai referensi ya. Oke, mungkin cukup itu aja dari Nupusnet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.